hamparan atau 8 lokasi. Jadi tidak dalam satu lokasi, bisa terbagi menjadi 8. Masing-masing affiliate itu letaknya itu berbeda ya, tidak dalam satu lokasi. Dan yang menjadi tantangan utama kita di sini adalah memang mengenai masalah pengamanan aset, ya, mengenai masalah pencurian, kaitannya juga dengan masalah parit gajah. Jadi perlu saya sampaikan bahwasanya untuk target daripada parit gajah kita ini adalah sekitar 3.200 3,2 kilo lah. 3,2 kilo. Itu menjadi rencana dan realisasinya itu sudah cukup banyak. Salah satunya di area 108 Affiliate 2 ini yang memang menjadi aksesnya lewatlah baik karyawan kita maupun masyarakat kita lalu lintas di area 108 itu, karena itu bisa dibilang jalan potong lah ya. Jadi kemarin sedikit saya ceritakan juga bahwasanya ada informasi kita PTP akan menutup secara penuh akses jalan tersebut, dan kita PTP akan menutup akses angkutan produksi daripada masyarakat plasma tersebut yang ada di area tersebut. Saya sampaikan hari ini bahwa misalnya informasi itu adalah tidak benar ataupun keliru. Mungkin ada dari anggota kita yang salah ya dalam hal penyampaian, seperti yang sampaikan dari Pak Kapolsek tadi bahwasanya di sini hanyalah masalah miskomunikasi. Jadi jalan akses di 108 ya, jalan potong dari aspal yang menuju kita ke alamat itu tidak kita tutup ya, melainkan kita pindahkan sedikit ke dalam. Jaraknya hanya 2 batang pokok kelapa sawit dari jalan ke kanan, dipindah ke kanan. Jadi kalau dibilang jalan itu ditutup, itu sama sekali tidak benar. Kenapa? Yang saya sampaikan tadi, karyawan kita, masyarakat kita yang memang tinggal di daerah sekitaran sini itu juga banyak ya, cukup banyak. Dan yang kedua, kalaupun kita tutup jalan tersebut, bagaimana akses angkutan produksi daripada masyarakat plasma yang berdampingan dengan area kita. Dan yang ketiga, kalau jalan itu kita tutup, kita juga bingung akses angkutan produksi kita dari mana lewatnya, kan seperti itu. Jadi informasi yang kemarin itu bahwa saya jalan itu ditutup adalah tidak benar. Memang kita di situ rencana akan melaksanakan penggalian, ya, bukan penggalian sih, maaf, cuci parit. Jadi parit yang sudah ada mungkin akan kita lebari. Karena seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan masalah pengamanan aset. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwasanya di unit saya yang sekarang ini, di dalam dashboard masalah pencurian produksi itu kita berada di nomor 1. Artinya di area 108 sendiri saya sampaikan data yang pernah tercatat itu di bulan 9 kita mencapai frekuensi sampai 112 kali atau kehilangan sekitar 8,4 ton. Jadi dalam 1 bulan 8,4 ton lah area 108 yang sering kita lalui, akses jalan itu kehilangannya. Artinya kerugian negara cukup besar. Itulah alasan kenapa kita melaksanakan yang namanya pencucian parit ya. Artinya dengan melaksanakan pencucian parit ini kita bisa mereduksi ataupun mengambil tindakan preventif pencegahan terkait dengan aksi-aksi oleh oknum-oknum yang berniat untuk melakukan pencurian tersebut. Jadi terkait dengan jalan tersebut, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya tidak akan kita tutup, kita hanya memindahkan jalan tersebut ke 2 pokok ya, di samping dari jalan yang utama. Dan jalan akses angkutan produksi itu saya lihat dari masyarakat di situ ya Pak ya, ada sekitar 3 titik jembatan. 3 titik jembatan pun itu tidak akan kita putus ya. Jadi informasi yang disampaikan kemarin oleh anggota saya itu tidak tepat ataupun tidak sesuai. Jadi akses angkutan produksi dari masyarakat yang mau memang lewat jalan tersebut, kita persilahkan saja. Nah, namun kondisinya sekarang izinkan kami untuk menyelesaikan terlebih dahulu jalan baru yang sedang kami buat ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, hasil nanti dari galian tersebut, cucian parit tersebut mungkin akan menutup jalan akses utama. Makanya kita buatkan jalan akses yang baru. Cuma jalan akses yang baru ini memang butuh waktu lah untuk pembuatan jalan baru. Cuma dengan catatan saya sampaikan, selesai dulu jalan baru ini,
barulah kita melaksanakan yang namanya pencucian parit. Seperti itu. Jadi tidak ada alasan kita untuk menutup sama sekali, itu sama sekali tidak ada, ya Bapak Ibu semua. Jadi ya seperti hal biasanya kita lalu lalang lah. Jadi kita hanya pemindahan doang, hanya pemindahan jalan, jaraknya cuma 2 pokok ke dalam. Itu yang sedang kita kerjakan sekarang, dan mungkin ini saya belum bisa memastikan sih berapa lama itu masih selesai ke jalan barunya, karena memang posisi alat kita pun sedang rusak, ya alat kita yang sedang rusak, mungkin lagi dalam perbaikan. Selesai nanti dibuat oleh jalan baru itu bisa dilalui, baru kita melaksanakan yang namanya pencucian. Jadi informasi yang kemarin itu saya kira keliru ya Bapak Ibu semua, yang mungkin sempat meresahkan lah orang Bapak Ibu semua yang katakan menutup itu sama sekali tidak ada. Karena kita juga memikirkan jauh-jauh hari sebelum kita melaksanakan pencucian tersebut, kita memikirkan kalau ini kita tutup, masyarakat kita, karyawan kita yang tinggal di sini, baru juga akses angkutan produksi kita nggak lewat juga. Baru untuk yang kedua, mungkin ada informasi kemarin mengenai banjir, ya Bapak Bambang ya, itu saya dapat informasi juga. Jadi memang kita mengantisipasi lah ya laju debit air ketika memang intensitas daripada cuaca cukup ekstrim, itu pasti akan berbanding lurus juga dengan debit air yang makin besar. Jadi kita mengantisipasinya dengan cara 2 hal. Jadi Pak Bambang dan juga Bapak Ibu semua. Yang pertama, nanti mungkin untuk pencuciannya itu kita tidak seluruhnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada 3 titik jalan akses dari masyarakat plasma yang masuk ke daerahnya kita. Titik yang paling air yang ketiga itu, titik yang ketiga yang paling akhir itu, untuk seterusnya itu tidak kita gali, agar nanti dari yang setelah kita melakukan pencucian ini masuk ke parit yang paling kecil, setidaknya itu bisa menurunkan laju debit air. Karena setelah titik yang ketiga ini, dia posisi paritnya tetap sama, nggak kita pakai. Posisinya itu, paritnya itu tetap sama, itu jaraknya itu lebarnya kurang lebih 1 meter. Nah, sementara di 3 titik sebelumnya karena kita melakukan pencucian, dia jaraknya menjadi 2 meter. Yang kita antisipasi ini adalah parit yang ukurannya 2 meter lebih, yang kita katakan laju air debitnya itu makin tinggi. Artinya dalam waktu kita melakukan pencucian di parit di titik ketiga yang paling akhir, itu bisa mengurangi laju debit air. Dan yang terakhir, di ujung patok batas kita paling ujung itu nanti setelah saya komunikasikan dengan manajemen, akan kita buatkan semacam beton untuk semenisasi di bagian ujungnya, dan kita buatkan pintu air, ya pintu air kita buatkan beton semenisasi, baru nanti kita buatkan plat, ya mungkin plat besi atau plat baja, sistemnya buka tutup atas bawah. Jadi itu bisa membantu secara efektif untuk mengontrol agar laju debit air itu tidak sampai membanjiri lah. Karena kebetulan memang dari paritnya itu saya lihat kalau ditarik dari seluruh sampai dengan di sini itu memang melewati semua objek-objek vital lah, ya kan, kantor desa lah, rumah masyarakat. Jadi kita juga mengantisipasi hal tersebut. Artinya mungkin kita sama-sama bisa membantu lah ya Bapak Ibu, artinya membantu kami dalam hal untuk mereduksi mengenai masalah perkiraan ini dengan cara pencucian parit dan juga pemindahan jalan yang baru. Dan yang kedua, orang Bapak Ibu juga kita bantu untuk memonitor yang namanya laju debit air. Kita juga nggak pengen nanti ke depan ada timbul masalah mengenai masalah banjir, dan itu menjadi tanggung jawabnya kita. Makanya saya sampaikan, nanti akan kami bantu membuatkan pintu air, jadi semacam bendungan lah, bendungan sementara. Nanti bendungannya kita buatkan dari kayu, lalu juga bodi pasir, di ujungnya kita buatkan semenisasi dengan menggunakan pintu air buka tutup, biar bisa sama-sama saling mengontrol. Nah, jadi itulah informasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi kita ini mungkin sifatnya bisa saling berdiskusi ya, apa yang mau ditanyakan ataupun yang mau disampaikan silakan saja, tidak ada masalah. Tujuan hari ini kita bertemu ya untuk itu gitu, biar artinya dalam tanda petik enak sama enak lah kan gitu. Jadi sejauh ini itulah hal-hal yang saya terima ya selaku asisten personalia, bahwasanya ada ketakutan atau mungkin keresahan mengenai masalah jalan kemarin. Itu saya pastikan tidak begitu, kita melakukan pemindahan saja. Dan aksi angkutan produksi pihak ketiga juga tidak kita tutup.
peluang yang masalah banjir, kita buat solusi, tidak akan kita melakukan pencucian sampai dengan akhir. Dan yang terakhir kita tutup dengan masalah dengan pembuatan pintu air untuk membatasi laju dari debit air. Kurang lebih seperti itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada orang Bapak Ibu semuanya. Dan saya persilakan kepada orang Bapak Ibu semua ketika ada hal yang mungkin mau ditanyakan, saya persilakan. Terima kasih dari pihak perusahaan Tegado sudah memberi penjelasan kepada kita semua tentang pengerjaan yang sedang berlangsung dan akan dikerjakan berlanjut. Mungkin kita sudah dengar bersama semua. Kemudian kami persilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mana yang perlu ditanyakan, apakah masih mengganjal di hati, silakan bertanya. Sebutkan nama, kemudian dari mana, silakan kami beri kesempatan untuk bertanya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Asmunir, tinggal di halaman 10 di Desa Indrasakti. Begini Pak, sedikit saya mau pertanyakan dan memohon juga. Jadi itu sekarang kan sedang pembuatan jalan baru. Jadi di situ ada usaha kandang ayam saya. Jadi usaha kandang ayam itu kan butuh pengangkutan pakan dan butuh pengangkutan panen. Jadi saya mohon sama Bapak, kalau memang itu akan dilakukan pembuatan jalan baru, jadi jalan penggalian yang sekarang ini digali sampai ke batas jalan kandang saya. Jadi di situ diperbaikin dulu, jadi sampai bisa difungsikan, baru dilanjutkan ke ujungnya lagi. Jadi artinya begini Pak, dengan adanya proyek pengerjaan Bapak yang di lapangan itu, usaha saya juga tidak terkendala. Itu yang saya pikirkan kan di situ. Sementara pengerjaan jalan itu kan paling tidaknya ada waktu 2-3 bulan. Nggak mungkin 2-3 bulan jalan itu belum bisa kita lalui. Kemudian yang di ujung juga sudah digali. Jadi akses jalan untuk produksi pakan ayam dan pemasukan pakan sudah pasti terhambat. Tidak ada jalan lain untuk menuju ke situ. Jadi kalaulah bisa Bapak kabulkan yang digali sekarang ini sampai batas ke jembatan saya, sampai batas jembatan. Jadi nanti begitu nanti Bapak meneruskan ke arah ujung, yang jalan di sini sudah bisa untuk akses jalan keluar. Demikian itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanggapan yang sudah diberikan Pak Asmunir. Kami persilakan mungkin langsung aja ke perusahaan, langsung menanggapi aja, nanti biar clear dia saat ini. Oke, terima kasih. Kenal lah ya, karena memang ada perusahaan kandang ayamnya di situ dan memang aksesnya terhubung langsung dengan jalan kita. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita membuat jalan baru ini itu menjadi skala prioritas. Dengan catatan semua akses 3 jalan termasuk 3 TV termasuk yang punyanya Pak Munir itu bisa diakses, bisa dilalui. Jadi kalau tadi permohonan dari Pak Munir agar dilakukan penggalian dulu sampai dengan sebelum kandang ayam ya Pak ya. Yeah. Sebelum kandang ayam itu dipersilakan, tetapi dengan catatan nanti usaha Bapak itu intinya jangan terkendala lah, bisa melalui aksesnya kita ya. Yeah. Oke, itu saya kira tidak ada masalah Pak ya, karena kita sepakati aja bahwasanya memang kita akan melakukan pencucian air, tapi kita batasi dulu sampai dengan batas kandang ayamnya Bapak ini, baru yang kedua udah kita selesaikan dulu akses jalan baru ini, baru kita lakukan pencucian air dan kita pastikan semua 3 titik di situ tidak ada cerita tidak bisa lewat, pasti bisa lewat. Namun saya kurang tahu ini yang titik yang ketiga paling terakhir Pak Bambang ya, karena yang titik pertama sama kedua orang Pak Munir ini memang itu sudah dipalang dan lebih bagus juga memang Pak Munir ini sudah dipalang dan juga
yang sudah kita selesai. Cuma yang ketiga ini kan memang aksesnya cukup besar gitu. Maksudnya biar bisa dibantu juga dengan alam, karena yang 2 titik sudah dapat, tinggal yang titik yang ketiga lah. Tapi nantilah sambil perjalanan mungkin nanti saya akan cari informasi juga setelah kami akan di situ. Tapi untuk mengenai masalah ini saya kira ada masalah. Nanti begitu alat selesai, prioritas kami membuat jalan baru dan kami hanya membatasi terlebih dahulu sampai mungkin Makas Kandang Ayam lah ya. Selesai nanti jalan yang baru bisa dilalui segala sesuatu yang bisa dilalui, baru mungkin kita melaksanakan pencucian pariknya nanti. Seperti itu Pak Munir. Yep. Terima kasih dari pihak perusahaan. Pak Munir kira-kira terjawab pertanyaan? Terjawab. Sudah tidak ada masalah lagi? Tidak ada. Terima kasih. Ada lagi? Yang lain Bapak Ibu. Silakan. Mohon maaf, boleh saya? Ya. Nah ini khusus Pak Bambang sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Sebentar Pak Bambang. Apa yang kita permasalahan yang kita tunggu kemarin? Kalau memang sudah terjawab, sampaikan sekarang biar bapak-bapak ibu semua ini tahu ya apa yang jadi tidak ada lagi di belakang setelah ini masih kilometer. Jadi semua tercurahkan di acara kita pada pagi ini. Silakan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek dan jajarannya, kami sangat apresiasi dan kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat pihak PTN yang mau membuat kebijakan untuk tidak merugikan masyarakat. Itu harapan kami. Jadi sesuai yang Bapak katakan tadi, sebenarnya sudah kita kasih bocoran juga ke masyarakat karena kemarin dan Pak Kanit beberapa sudah memberikan informasi sedikit mengenai pertemuan kita ini intinya. Jadi tadi sebelumnya Pak Kapolsek sampaikan ini banyak wajah-wajah baru Pak ya. Sebenarnya ini mohon maaf Pak, bukan wajah baru. Real ini masyarakat yang memiliki lahan di sana semua. Cuman kemarin waktu kita pertemuan itu kebetulan yang hadir hanya perwakilan Pak. Nah, jadi nggak semuanya jadi terlihat seperti wajah-wajah baru. Padahal ini real, bisa dicek satu persatu. Bahwasanya memang mereka lah yang memiliki lahan di sana. Malah kami yang di desa yang ada di sana. Dan gitu. Jadi untuk paparan tadi sudah sangat jelas dari masyarakat kami. Alhamdulillah. Selagi Pak bagi masyarakat kami intinya tidak mungkin keberatan selagi mereka bisa mengakses jalan tersebut. Itu yang pertama, yang kedua bisa mengeluarkan produksinya. Jadi tadi disampaikan Bapak juga ada palang di situ, itu bagian dari antisipasi warga menjaga keamanan bersama. Jadi bukan ada hal-hal yang lain, tapi ingin ikut menjaga keamanan. Jadi mungkin ada sebagian warga memang ya ulas, tapi alhamdulillah warga di sini saya bisa pastikan real tidak ada yang seperti itu Pak. Itu Pak ya. Ingin ikut menjaga keamanan bersama. Jadi itu yang saya sampaikan dan terima kasih untuk airnya Pak. Memang itu permasalahan desa Indrasakti dari sebelum tahun sebelumnya memang seperti itu. Kalau ada debit air yang berlebih, curah hujan yang tinggi pasti itu Pak. Yang pertama itu yang terdampak sekolah. Iya, apalagi SMP sekolah itu paling rendah juga. Alhamdulillah ada solusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali dari masyarakat kami masih ada yang belajar, kami persilahkan bertanya. Kalau tidak ya kita terbuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit ya silakan. Terima kasih semua. Saya pertama ini meminta saya tinggal di Kota Batak, di Jabat Jernih. Saya kecepatan saya berlari di sana Pak. Jadi saya lihat telepon orang Batak itu karena pencucian parit tadi yang Bapak tadi kan, pencucian parit tadi yang Bapak. Jadi tanah yang di depan itu kan di jalan Pak itu, bukan diratakan kan. Nah jadi gimana masyarakat bisa lewat Pak? Nah, karena
namanya udah kan udah menuju juga sudah akses karena tanah yang menaikkan ke jalan bodi jalan nggak diratakan Pak, ditumpukkan gitu. Nah jadi padahal kami masyarakat di sana sangat membutuhkan jalan itu. Bila kami panen harus melewati itu, tak ada jalan lain. Nah jadi saya lihat lagi baru yang ada di jalan yang lama kan dipindahkan orang Batak ke membuat jalan baru. Nah, jadi Bapak kan bilang tadi nggak menuntut akses jalan atau nggak sehat masyarakat. Jadi di mana masyarakat mau masuk Pak? Baru-barunya aja udah dipindahkan, baru tanah aja ditumpukan jalan itu macam gundu kan nggak diratakan. Jadi solusinya gimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Duta ya. Ini kalau Mas Duta saya agak sering Pak nama proses Mas Duta juga. Izin Pak Duta ya. Jadi terkait dengan masalah tadi yang Bapak bilang gundukan, itu gundukan itu memang hasil daripada pencucian atau penggalian kita. Itu memang sifatnya kita buat menjadi dek ataupun untuk membatasi akses lah. Itulah kenapa tetap kita biarkan hasil dari penggalian itu tetap kita buat dalam gundukan, artinya untuk membatasi akses orang keluar masuk karena di sana memang intensitas cukup tinggi. Cuma itu yang saya sampaikan tadi, ketika memang nanti gundukan dari tanah yang kita ambil itu membunuh dan menutupi jalan yang sekarang ada, itulah fungsi daripada jalan baru dua pokok di samping jalan tersebut itu sedang kita kerjakan. Dengan catatan selesai dulu jalan baru itu baru kita melaksanakan pencucian parit. Ini nggak akan ada kendala untuk mengenai akses lalu lintas. Kalau tadi ketakutan Bapak mengenai masalah kok kenapa sih daripada gundukan itu tidak diratakan gitu, itu memang sebenarnya tidak kita ratakan karena itu menjadi benteng, menjadi batasnya kita. Nah, yang menjadi ketakutan kita kan kalau kita tutup deknya itu memenuhi jalan itu, dari mana kita lewat kan gitu. Itulah kenapa saya sampaikan tadi kita pembuatan jalan baru pasti hanya dua pokok dari jalan utama sekarang, tetapi dengan catatan kasih kami waktu untuk betul-betul kami buat jalan baru ini bagus, bersih, bisa dilalui seperti layaknya yang sekarang, baru kita lakukan yang namanya pencucian jalan itu. Jadi tidak bisa tidak dilewati lah. Artinya tetap kita berikan akses, yaitu dengan fungsi jalan baru ini. Seperti itu Pak. Gimana kira-kira Pak? Nah, di sini Pak. Jadi kalau namanya kan buat jalan baru lagi Pak. Nah, jadi kalau jalan lama kan kita nggak bisa dilewati Pak. Padahal kami tidak bisa mengangkut buah kami keluar dari kalau nggak melalui jalan yang lama. Nah, jadi saya pertanyakan Pak, itu contohnya mau berarti jalan baru mau dipindahkan kan? Berarti jalan lama nggak dipakai, nggak dibagusin lagi Pak, nggak dibantu lagi. Kalau dia sudah di dek, otomatis jalan lama itu tidak bisa dilalui lagi Pak. Makanya tadi saya sampaikan khusus untuk yang memang masyarakat plasma atau mungkin petani masyarakat di situ, jalan itu kan kita panjangkan tembus ke jalan baru seperti itu. Jadi tidak ada alasan angkutan produksi di situ tidak bisa lewat. Itu seperti itu. Jadi dia masuknya ke jalan yang baru. Ini sebenarnya nggak ada masalah sih Pak, karena kita hanya pemindahan jalan lama itu ke jalan yang baru. Jalannya hanya dua pokok dan tidak kita mungkin tutup 3 titik akses tadi yang masyarakat itu akan inti daripada lahan masyarakat itu akan kita tembuskan ke jalan kita yang baru. Gitu. Hanya pemindahan doang ya, tidak ada masalah saya kira. Dan akses itu mungkin tidak mungkin kita tutup. Artinya masyarakat nanti Pak melewati juga jalan yang baru. Betul. Dan untuk kelanjutan proses berikut itu setelah jadi jalan baru itu setelah memang bisa diakses jalan baru tadi baru dilanjutkan pengerjaan pencucian parit. Jadi pokoknya persis sama lah kita buat. Mungkin hanya tempatnya saja yang bergeser sedikit. Tempatnya yang bergeser Pak. Pokoknya fungsinya tetap seperti awal lah. Tidak ada perbedaan di tempatnya aja kita geser sedikit. Betul Pak, terima kasih Pak. Jadi saya bertanya Pak, itu proses mau berapa lama Pak? Saya belum bisa memastikan sih Pak gitu berapa lamanya, karena memang melihat dari kondisi alat kita juga gitu kan. Sehingga mungkin sebulan sampai dengan 2 bulan lah itu selesai jalan. Artinya selama belum selesai jalan baru itu ya jalan biasa tetap biasa. Artinya
tapi kami hanya membuat jalan baru ini aja sampai selesai sama persis seperti jalan sebelumnya, barulah kita masuk melaksanakan yang lain pencucian. Seperti itu. Oke lah Pak, terima kasih Pak. Jadi kami bermohon Pak kalau bisa dipercepat lah Pak, karena kami harus melewati jalan itu kami Pak. Nah, jadi kalau memang sampai 2 bulan, 3 bulan kami kewalahan Pak. Pasti kan akan melangsung ke lokasi tempat lain. Jadi ini nanti Pak, jalan lama itu nggak kita apa-apain dulu sampai dengan jalan baru itu selesai. Artinya tetap dia bisa lewat. Sudah Pak. Seperti itu. Dan gimana Pak, sudah jawab? Iya Pak, kalau memang seterusnya memang kan belum dikerjain, tapi yang di depan kan sudah dikerjain Pak. Yang dekat gereja, sudah dikerjain. Gereja udah, kita stop sampai situ aja Pak. Nah, karena saya lihat Pak kan, cuci yang karet tadi itu tanahnya di jalan, ditumpuk, kukira kayak gitu sampai terus sampai ke Ya, belakang. sampai ke belakang itu kita memang tumpuk, tapi untuk kelanjutannya itu belum kita laksanakan lagi Pak. Karena kalau kita yang gali itu kan memang gak ada akses jalan ke belakang lagi, karena kan bentuknya sudah gereja. Ya, tapi batas BTP. Ya, kan batas BTP lah. Selanjutnya itu yang memang udah jadi batas masyarakat dan batas lahat itu belum kita kerjain lagi, karena putusannya yang buat jalan baru terus sekarang. Seperti itu. terima kasih Pak. Nanti Pak Juta kalau memang ada apa-apa, bagaimana ataupun mau ke lapangan, silakan ada yang nanti kita nomor saya pun nggak ada masalah. Sama-sama kita nanti ke lapangan kita cek biar enak sama enak lah. Gitu Pak ya. Iya Pak. Abad ya, sedikit mungkin orang bapak-bapak semua ya bapak ibu semua yang mungkin punya pemilik lahan ya, karena di sini pun saya hadir juga dengan program kita. Jadi kita untuk mengenai masalah izin antisipasi pengamanan lah Pak ya, mengenai karena cukup banyaklah keluhan daripada plasma kita yang masuk ke BPC ini terkait dengan masalah kesesuaian juga. Jadi saya membuka ruang yang sebesar-besarnya juga kepada bapak ibu semua jika memang tidak sama ya terkait dengan masalah jalan pengamanan silakan saja, karena contoh real yang bisa saya sampaikan seperti kalau di Cinta Maju yang di Desa Pelantikan kita membuatkan nota kesepahaman terkait dengan masalah pencurian produksi, karena sekarang mungkin sama-sama paham lah situasi dan kondisinya, siapa sih yang nggak kesel gitu kan, kadang lahan pribadi kita pun diambil sama orang, apalagi sampai dengan sekarang pun kondisi kadang daripada oknum yang tidak bertanggung jawab ini cukup nekat. Banyak kondisi area kita yang berbatasan dengan plasma atau lahan masyarakat, buangnya kita itu sudah dipanen dan nyebrang berada di area masyarakat. Itu sama dengan masyarakat. Arealnya plasma masyarakat buahnya diambil diletakkan di areanya kita PTP. Jadi seperti itu kejadiannya. Jadi ketika memang kita bangun komitmen kerjasama, dimanapun kondisi buah, dimanapun posisi buahnya, ketika memang para bapak itu semua butuh bantuan kita dalam hal mungkin pengamanan atau mungkin proses di pihak kepolisian atau pengadilan, kita juga siap membantu seperti itu. Mungkin itu aja tambahan informasi dari saya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih dari perusahaan. Bapak-bapak, ibu masih ada yang mau disampaikan? Monggo, silakan. Ada satu lagi Pak. Ya, silakan Pak. Masalah pintu air tadi Pak. Nah, siap. Nanti udah dari pintu air itu kalau airnya itu meluap itu siapa yang mengendalikan pintu air tadi? Dari tim kita aja. Oh, dari tim. Kita yang kontrol juga, karena kita kan dari area 108 itu memang ada perumahan area kita juga di situ. Oh, iya. Nah, jadi nanti mungkin akan kita tunjuk. Takutnya udah dibikin nanti nggak ada yang mengendalikan sama aja kan Pak. Ya, takutnya dikendalikan kan Pak, kalau begitu daya tinggi tertutup, area kami juga yang banjir ya kan. Iya. Artinya kami akan menunjukkan BIC atau penanggung jawabnya, siapa yang akan jawab untuk masalah pengelolaan pintu air tersebut. Ya, sedikit Pak. Ibu itu dulu, tanya ibu duluan. Ya. Jalannya sampai ke alamat batu juga. Batasan PT sama warga. Iya. Itu enggak alamatnya kan? Itu antara Sama 6, jadi nggak sampai ke terus. antara 7 sampai 6. Iya. Dan di ujung kan ada pembukuan jemaah juga gitu. Kan sampai situ. Artinya nggak sampai ke alamat itu. Kalau jadi tulisannya nggak nyebrang lagi. Ya, ya, sebelah enggak. Jadi kami bikin jalan sendiri tuh ya kan Pak? Ya, Jadi silakan. bikin jembatan enggak itu? Kalau bisa tolong bikin jembatan. Soalnya jembatan mana? Ya kalau nggak ada geser jalan ke sana kan Pak? Pokok Ya. kami udah dibagi sendiri kan? Nanti ke kamar kami lagi. Nanti coba kita sama-sama revasi dulu ya. Coba tandai maksudnya dari Nanti sampai jembatan ya soalnya kan ditutup kemudian. Yang rondongnya kita
terhubung ke kita. Iya. Oh, bisa aja tuh, tapi itulah mungkin catatannya kita minta tolong ya di rumah ada malang gitu ya kan, batasi akses gitu. Nah, apa kita bantu nanti ya? Kalau mau dari gimana remontanya kan? Bisa. Boleh. Gimana Ibu? Daripada kalau Sudah terpuas kan? ada tanggapan kan, potong itu kan, Oke. lewat. Oke, terima kasih Bu ya. Bapak silakan. Sama pertanyaannya. Oh sama. Sudah di Iya, tadi ya. masalahnya kan selama ini kan kalau udah digoreng kan, ya kan, untuk sekali kan jalan itu kan itu ke dalam itu putus. Jadi untuk biaya untuk kesini kayak mana ceritanya gitu loh Pak. Jadi Udah tadi. nggak terjawab tadi Pak ya? Iya udah. Oke. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi. Oke. Silakan untuk yang direkam, langsung dicetak, langsung kita tanda tangan. Mungkin rapat pagi ini kita cukupkan selesai. Ada tambahan kami dari pihak keamanan, masalah yang disampaikan dari perusahaan ini pencurian sawit. Memang pencurian sawit ini dari zaman bahula kayaknya makin hari semakin banyak aja, makanya reskrimnya tidak bisa terbendung. Jadi kami dari pihak Polsek mohon bantuan bapak-bapak ibu, tolonglah ini dibantu perpanjangan tangan kami selalu Polsek ini ya kalau bisa dinolkan, ditiadakan. Karena apa? Kasihan kadang-kadang. Kami pun di Polsek itu sebenarnya tidak bangga bisa memproses warga kami gara-gara mencuri sawit. Kadang-kadang cuman sekian kilo itu kami proses. Kadang-kadang terus terang saya dari hati nurani dengan berat hati sebenarnya. Namun apa boleh buat, itulah proses. Terakhir yang menyentuh saya itu ada mencuri pelakunya ini ibu-ibu. Dia bawa anak kecil, langsung ketangkap, langsung bawa ke Polsek. Ya karena prosedur dalam proses. Tapi si ibu-ibu ini bilang, Pak kami ini berumah. Jadi apalagi mau kami perbuat? Dia kan anak kecil ini. Kalau boleh perusahaan bantulah untuk mempekerjakan saya. Tak benar itu tak tidak, yang jelas dia sudah menyentuh. Nah itu solusi, jawabannya di kita semua sebenarnya. Baik itu di perusahaan, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolonglah carikan solusi yang benar. Sehingga apa? Itu tidak terjadi lagi. Mungkin dari perusahaan juga bisa mengambil langkah-langkah solusi kalau memang betul-betul dia pengangguran, butuh makan anak istri keluarga, ya mungkin bisa dibantu dikit lah, biar dia tidak mencuri lagi. Itu masukan kami buat saya di perusahaan. Saya juga mewakili warga bisa menyampaikan kalau bisa. Jadi sehingga mungkin intinya lapangan pekerjaan lebih dibuka lagi sehingga memperkecil. Kalau untuk dinolkan mungkin kalau kami pelajari itu susah karena mencuri itu kadang-kadang bawaan nolok, bawaan lahir dia. Jadi dia bagaimana menguasai, memiliki punya yang lain itu ada di hatinya. Jadi kayaknya agak berat. Tapi kalau memang benar-benar penyebabnya ya tuntutan ekonomi, mungkin dari perusahaan bisa ngasih solusi lah sehingga tidak melakukan hal-hal yang dianggap salah. Itu aja mungkin. Oh ya, yang bikin surat ke saya hadir nggak? Pak Bambang, yang bikin surat ke saya itu mana bapak itu hadir nggak? Yang buat surat ke kalau nggak salah yang advokat itu Enggak ada Pak. Oh enggak ada Pak. Hadir Pak John, tolong disampaikan. Karena apa? Ini
penyembuhan tamparan ke saya, inilah penyembuhannya. Jadi setelah ini saya tidak merasa tertampar, malah saya merasa senang. Tapi tolong disampaikan ke Pak John bahwasanya permasalahan ini sudah clear. Karena Pak surat itu akan saya pegang terus itu, akan saya baca terus, dan perkembangannya akan saya pantau terus. Tolong sampaikan nanti yang bikin surat, yang membuat surat Pak John, bahwasanya masalahnya sudah ditindaklanjuti oleh Kapolsek. Jangan nanti sampai keluar bulan Kapolsek menjadi surat tidak ada tindak lanjutnya. Apa ya Kapolsek sampai ini? Jadi inilah sebagai penyembuhan hati saya. Sekali lagi saya selaku Kapolsek beserta jajaran Polsek Kampung mengucapkan terima kasih. Apapun permasalahannya, saya bangga kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Paling tidak ada kriminal di sana, tidak ada pidana di sana. Apapun permasalahannya, tetap koordinasi kita selesaikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kami dari Polsek Kampung jajaran. Kalau tak nanti kedepannya mungkin tidak saya lagi di sini, silahkan bekerja sama dengan perusahaan. Apapun bentuknya silakan bekerja sama, koordinasi, silakan baik-baik, atur-atur aja. Kalau memang ada permasalahan bicarakan. Kalau saya jangankan jadi gelombang, beriak aja saya sudah ketampar ya. Jangankan jadi gelombang, beriak sedikit aja saya sudah ketampar. Jangan sampai gelombangnya. Apalagi, sudah sampai tsunami. Beriak sedikit aja saya harus bergerak. Jadi pesan saya, terima kasih, tolong tingkatkan koordinasi kerjasama dengan perusahaan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Itu aja mungkin pesan dari kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, silakan. Yang merokok silakan merokok. Aman ya Pak? Aman. Asal Telur kan, Pak? pedaging, Pak. Pedaging yang potong. Ada ini. Udah clear ya? Udah.